Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang sudah ada dalam rumah Tuhan. Kita akan gunakan waktu yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan yang menjadi bagian kita dalam kebaktian yang hari-hari ini, yaitu kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24 saya baca secara pribadi sebab bagian ini adalah bagian yang awal bagi kita. Kita baru beberapa kali membaca dan ada banyak hal yang tidak kita mengerti ya. Tapi kalau kita dengan rendah hati membaca, mohonkan belas kasihan, saya sangat percaya maka Tuhan akan mencurahkan firman-Nya yang sangat kita butuhkan. Kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Bahkan saya minta untuk membacakannya sampai ayat yang ke-36. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 32 sampai 36. Seharusnya hanya sampai pada ayat 35, tapi saya akan memberikan suatu pengertian maksud kesimpulan dari apa yang akan kita baca ya. Ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. ya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Terima kasih ya. Jadi Tuhan Yesus memberi suatu pengajaran buat murid-muridnya. Bagaimana Tuhan katakan, tarik pelajaran dari pohon ara, petik pelajaran dari pohon ara, yaitu bahwa di saat musim panas itu akan tiba, sebelum musim panas itu tiba, musim panas itu musim buah, maka pohon ara itu melembutkan ranting-rantingnya dan mulai bertunas. Dan Tuhan katakan kalau itu terjadi, maka itu merupakan suatu tanda, suatu gambaran kedatangan Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Dan Tuhan katakan perkataan ini adalah perkataan yang benar, bahwa perkataan itu perkataan yang layak dipercayai. Begitu kuat Tuhan katakan perkataan ini, sampai Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan itu tinggal tetap. Oleh sebab itu biar kita perhatikan ayat-ayat firman Allah. Tuhan sudah memberikan kita suatu pengajaran, dan kalau kita perhatikan sungguh-sungguh untuk membawa kita dalam suatu keadaan yang baik pada saat Dia datang dan kita akan diangkat di awan-awan ya. Nah, kita lihat apa pelajaran yang kita petik. Disebutkan bahwa pohon ara itu gambaran tentang orang Israel. Orang Israel dalam banyak hal digambarkan seperti ya pohon atau carang-carang atau pohon anggur. Orang Israel juga digambarkan seperti pohon ara. Orang Israel juga digambarkan seperti pohon zaitun. Tetapi dalam hal ini Tuhan ingin berbicara tentang pohon ara, menunjukkan kepada apa? Bahwa pohon ara itu supaya dia dapat berbuah pada musim panas. Musim panas itu musim buah, maka dia harus melembutkan carang-carangnya. Untuk apa? Supaya kalau dia melembutkan carang-carangnya, maka memungkinkan untuk keluarnya tunas-tunas daun ya, juga untuk keluarnya bakal buah, sehingga benar-benar pohon ara ini akan menjadi pohon yang berhasil dalam hidupnya. Pohon ara bisa dikatakan berhasil bukan kalau dia sudah berdaun, bukan kalau pohonnya besar, tetapi pohon ara itu bisa dikatakan berhasil kalau dia bisa menghasilkan buah ara yang baik.
semakin menyenangkan orang yang memilikinya, dan orang itu bisa menikmati. Inilah berhasil hidup dari pohon ara itu. Dan bagi kita di hari-hari ini, kitalah orang-orang Israel rohani. Tuhan ingin dalam masa hidup kita ini, berapa tahun kita hidup, berapa lama kita beribadah, berapa lama kita melayani, adakah buah yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, di mana Tuhan bisa menikmati buah itu pada saat kedatangannya kembali. Sebab kalau kita tidak bisa mempersembahkan buah, maka pohon ara itu tidak ada jalan lain. Tuhan katakan, tebang pohon ara itu. Dan kalau pohon ara itu ditebang, itu akan berakhir dengan pembakaran api. Dan api itu tidak lain api neraka. Oleh sebab itu, ya hari-hari ini biar kita boleh menarik ini. Waktunya sudah dekat. Kalau kita kemudian mengatakan, ya Tuhan, saya belum berbuah, masih ada 1 tahun perpanjangan sabar Tuhan. Gunakan kesempatan itu untuk kita bisa mengeluarkan buah. Malam hari ini saya belum berbicara tentang buah secara real, tetapi paling tidak ya, sebelum kita mempersembahkan buah yang manis itu, paling tidak apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan ya, yaitu ayat mengatakan ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas ya. Kata ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas itu berbicara tentang adanya keubahan. Adanya keubahan itu yang Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita. Ini buah yang minimal yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sekarang ini apa itu? Adakah keubahan atau tidak? Ya, keubahan semua juga berubah, menjadi lebih buruk itu juga berubah. Tetapi keubahan yang dimaksud di sini adalah pembaharuan. Sebab dikatakan ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Sudah tahu apa itu tunas? Bakal daun, khususnya daun-daun yang baru. Daun-daun yang lama itu sudah digugurkan, muncul daun-daun baru, sehingga seperti pohon itu membaharui dirinya dengan daun-daun yang baru, menghasilkan buah-buah yang baru. Dan itulah yang Tuhan ingin kita alami di hari-hari ini. Ada suatu pembaharuan hidup, keubahan ke arah pembaharuan hidup. Hari demi hari berlalu, jangan sampai kita tidak mengalami pembaharuan. Kalau kita tidak mengalami keubahan, kalau kita tidak mengalami pembaharuan, maka pada saat Tuhan datang, kita tidak akan mempersembahkan buah yang manis yang Tuhan sangat inginkan, yang Tuhan bisa nikmati. Nah, malam hari ini saya akan memberi contoh ya, sebab memang pohon ara ini gambaran tentang orang Israel. Saya akan memperlihatkan bagaimana orang Israel juga pernah mengalami keubahan, melembut. Dan ayat mengatakan bangsa atau angkatan ini ya tidak akan berlalu sampai kegenapan firman Allah, bahwa cara-cara itu pasti akan melembut. Orang Israel suatu saat akan melembut. Sebab apa? Sejarah yang dituliskan Alkitab sudah pernah mengatakan itu. Dan kalau kita bisa melihat itu, orang Israel yang keras ya, yang tegar teguh, keras hati, kepala batu. Dan ini tidak hanya dikeluhkan oleh manusia, tapi Tuhan pun mengakui kekerasan hati orang Israel. Tetapi bangsa Israel masih bisa berubah. Maka saya percaya kita pun pasti, kalau kita mau, kita pun bisa berubah. Amin. Nah, saya akan melihatkan paling tidak ada 2 kali ini cerita tentang bagaimana orang Israel juga mengalami keubahan dari kehidupan yang keras. Mereka bisa melembut. Khususnya melembutnya itu dilihat dari apa? Bukannya sekedar perkataan yang menjadi lembut, bukan hanya sekedar sifatnya pembawaan yang menjadi lebih lembut, tetapi khususnya lembut tidaknya seseorang di hadapan Tuhan adalah saat dia mendengarkan firman Allah. Dia bisa respon positif terhadap firman Allah, tidak menolak, tidak apatis, tidak sinis terhadap firman Allah. Itu lembutnya. Pada jemaat ya di kemudian saya katakan biar dia seperti putri Solo ya, lembut seperti putri Solo. Tetapi kalau dia kemudian selalu menolak firman Allah, menantang firman Allah, menentang sinis, apalagi mengolok-olok firman Allah, dia keras di hadapan Tuhan. Dia keras, bahkan lebih keras mungkin dari bangsa Israel. Tapi walaupun dia kasar, tapi kalau dia mulai mengalami, membenarkan firman Allah, nanti firman Allah yang mengubahkan karakternya. Kita akan lihat nanti firman Allah yang mengubahkan. Kalau dia saja bisa menerima firman Allah, saya sangat percaya firman Allah sanggup mengubahkan dia. Amin.
Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti ya. Nah, saya akan bawa soal pertama kali di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, kitab Keluaran pasal 32, untuk pertama kalinya perkataan Tuhan tentang bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Untuk pertama kalinya disebutkan di sini ya, yaitu pada saat mereka membuat atau menyembah berhala yang namanya lembu emas ya. Dalam kitab Keluaran pasal 32, kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-9, ayat yang ke-9. Nah, Tuhan katakan di sini kita harus belajar. Jangan sampai kemudian kita tetap keras, tetap kaku, tetap tidak percaya pada firman Allah, tetap tidak bisa menerima pada firman Allah, tetap tidak bisa mempraktekkan firman Allah. Waktunya itu sudah singkat, sudah dekat kedatangan Tuhan. Kalau kita masih hari-hari ini masih kemudian tidak mau, tidak bisa, tidak sanggup menerima firman Allah, bayangkan nasibnya akan apa yang terjadi pada saat Tuhan datang kembali. Ayat yang ke-9 Tuhan katakan demikian. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Ya, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegas, suatu bangsa yang tegar teguh. Oleh sebab itu ayat yang 10. oleh sebab itu Ya. biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, Ya. dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini, ini orang Israel. Mereka kemudian jatuh dalam pemberhalaan pada saat mereka sedang mengalami ya perjalanan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di tengah jalan, ayat mengatakan, di tengah jalan, baru beberapa waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah jatuh dalam pemberhalaan. Apa yang mereka berhalakan? Ayat mengatakan lembu emas ya. Apa itu? Dari mana datangnya emas itu? Emas itu datangnya dari berkat yang Tuhan berikan buat mereka. Ingat waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka diperkaya oleh Tuhan luar biasa. Yang tadinya tidak punya apa-apa, tetapi waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tuhan katakan lewat Musa, minta. Mereka minta emas, minta perak dari orang-orang Mesir, dan mereka bermurah hati untuk memberikan. Sehingga tanpa sadar, itu kekayaan Mesir itu berpindah tangan kepada bangsa Israel untuk dibawa kepada gurun. Tujuannya apa Tuhan memberkati mereka? Semata-mata bukan hanya untuk memberkati mereka, tapi emas, perak, semua yang indah-indah itu sebenarnya tujuan Tuhan untuk itu semua dapat digunakan untuk membangun tabernakel di padang gurun, untuk dibawa masuk sampai di tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Berkat yang mereka terima itu berubah, bukan lagi berkat yang harus disyukuri, tetapi menjadi berkat yang disembah ya. Mereka menyembah berkat, mereka begitu memperhalakan berkat, dan Tuhan begitu marah kepada mereka, dan Tuhan mengancam mereka. Saya membaca ini paling tidak ada 3 kali Tuhan mengancam mereka ya, dan 3 kali itu juga ada upaya dari Musa untuk mohonkan pengampunan mereka ya kepada mereka, untuk mereka ya. Dan kita lihat itu, yaitu pertama pada ayat yang ke-10 tadi, sekali lagi kita baca, waktu Tuhan katakan ini bangsa yang tegar ya, dan Tuhan datang dengan firman-Nya. Perhatikan, Tuhan datang dengan firman-Nya. Orang yang tegar itu nanti satu saat saya akan melihatkan mereka kemudian begitu lembut untuk menerima apapun yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh apa mereka lakukan itu ya. Walaupun itu tidak enak, tapi toh mereka lakukan itu. Orang Israel berubah. Kenapa? Kalau tidak berubah, mereka akan mengalami kehancuran. Tapi kalau berubah, mereka akan mengalami diberkati oleh Tuhan. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-10, perhatikan. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau menjadi bangsa yang besar. Akan membuat menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Seandainya Musa tidak kemudian menawar ini, maka orang Israel itu bukan lagi orang Israel, tapi nanti menjadi bangsa Musa ya. Sebab semua ini orang-orang Israel ini sudah dibasmi, babat habis oleh orang Israel. Tinggal keturunannya Musa saja yang kemudian dibangkitkan. Berkatakan nanti engkau akan menjadikan bangsa yang besar, lebih besar dari mereka. Sedemikian Tuhan begitu marah terhadap pemberhalaan. Oleh sebab itu perhatikan, Tuhan memberkati kita. Kita harus akui kita diberkati oleh Tuhan dengan banyak perkara. Tapi ingat, berkat Tuhan itu bukan untuk diberhalakan.
kita memberhalakan berkat, kita bangga, kita bermegah-megah dengan berkat, nanti itu akan mengundang amarah Tuhan. Ayat mengatakan Tuhan akan tumpas habis sampai tidak ada bekasnya. Seandainya dibiarkan itu bangsa Israel itu habis, tidak ada bekasnya. Hari ini tidak ada bangsa Israel. Sebab apa? Sudah ditumpas habis oleh Tuhan. Tetapi kita lihat Musa datang dalam doa. Musa mohonkan belas kasihan untuk pengampunan buat mereka. Musa katakan, ya Tuhan, berbalik dari amarahmu yang menyala-nyala. Nanti kalau mereka dengar, orang-orang Mesir dengar, oh, orang Israel itu dibebaskan oleh Allahnya untuk ditewaskan di padang gurun, nanti bagaimana? Ya, padahal mereka dikeluarkan dengan tangan yang kuat, dengan begitu hebat. Tapi kenapa kemudian harus mati sia-sia di padang gurun? Dan apa yang terjadi? Musa katakan kepada orang-orang Lewi, ya, waktu Musa datang dengan marah, dia bawa itu 2 loh batu. Ini Musa naik ke padang ke atas gunung itu untuk menerima firman Allah. Nah, firman Allah itu, ya, 2 loh batu dia pecahkan di kaki gunung. Dan Musa itu kemudian dia hancurkan itu lembu emas, dia giling halus, dia bakar, dia giling halus itu, terus dia akur di sungai. Dan Musa suruh minum orang-orang Israel. Coba bayangkan, mungkin ini kopi yang paling mahal ya, sebab kopinya terbuat dari emas. Mereka minum, rasanya bagaimana sebenarnya? Pahit pasti ini ya. Itulah orang Israel bisa melunak, disuruh minum. Kalau mereka tetap keras, waktu Musa kemudian yang hancurkan berhala mereka, bisa mereka kemudian berbalik marah kepada Musa dan mereka membunuh Musa. Tapi kita lihat kuasa firman itu begitu kuat. Dan apa yang terjadi pada ayat yang ke-25, ya, ayat yang ke-26, tolong baca ayat 26. Musa berkata kepada bangsa Israel, ya, Musa berdiri di muka pintu gerbang perkemahan itu. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, Ya. serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Ya. Lalu berkumpulan kepadanya seluruh Bani Lewi. Ya. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, Ya. dan berjalanlah kian kemari, melalui perkemahan itu, Ya. dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Terus. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu, dalam satu hari itu, perhatikan, tewaslah kira-kira 3.000 orang. 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, Ya. baktikanlah dirimu mulai hari ini Nah. kepada Tuhan, Ya. masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki Nah. dan saudaranya, Ya. yakni supaya kamu diberi berkat pada Supaya hari ini. kamu diberi berkat pada hari ini. Terima kasih. Ayat mengatakan Tuhan memberikan apa? Sebagai jawaban atas segala kesalahan Israel, Tuhan datang dengan pedang Lewi. Dan ayat mengatakan orang Lewi sandang pedang, dan dia masuk keluar kemah, dan dia tusuk setiap orang-orang yang kemudian ditemui. Dan ayat mengatakan satu hari itu 3.000 orang tewas oleh pedang Lewi. Apa pedang Lewi ini? Firman yang tajam. Firman yang tajam. Untuk apa? Menyatakan kesalahan mereka. Untuk apa? Untuk menyurutkan murka Allah yang menyala-nyala. Seandainya Lewi tidak membunuh orang-orang ini, maka Tuhan bisa saja membawa kematian yang begitu besar tengah-tengah orang besar. Dan Musa katakan hari ini telah dibayarkan nasar, ya, bagi anak-anakmu laki-laki dan saudaramu laki-laki, sehingga hari ini kamu diberi berkat pada hari ini oleh Tuhan Allah. Hari-hari ini kita menerima firman Allah. Perhatikan, kalau ada kesalahan dalam kehidupan kita, mungkin kita sempat berbuat salah dengan berkat yang Tuhan berikan, maka waktu pedang Lewi itu ditusukkan, jangan melawan, tetapi kita menerima seperti kita tertusuk pedangnya. Untuk apa? Menewaskan apa-apa yang tidak baik. Menewaskan apa-apa yang tidak baik. Itulah pembaharuan. Itulah saya perlihatkan. Itu bangsa Israel mulai melunak. Mereka ditewaskan oleh pedang Lewi itu.
3.000 orang. Dan 3.000 orang nanti saya akan perlihatkan. Itu juga terjadi pada gereja mula-mula. Dalam satu hari 3.000 orang percaya. Karena apa? Mendengarkan pedang yang disandang oleh Petrus. Dia berbicara dengan keras dan tajam. Dan orang-orang Israel itu tertusuk hatinya. Dan mereka semua bertobat pada hari itu. Dan biarlah malam hari ini setiap firman Allah yang kita dengarkan, kalaupun itu bagaikan pedang yang tajam, tujuannya apa? Ayat mengatakan pada akhirnya untuk apa? Supaya hidup kita diberkati. Sebab apa? Kita sudah salah dalam menggunakan berkat Tuhan. Kesehatan itu berkat, kekuatan itu berkat, kesempatan itu berkat. Ya, apalagi berkat-berkat yang lain. Ayo perhatikan, seringkali tanpa kita sadari berkat itu menjadi kebanggaan kita, menjadi sesuatu yang disembah. Biar malam hari ini kita mendengarkan firman Allah untuk menyadarkan kita, ya, jangan kita tetap dalam ketidakbenaran. Ya, nomor satu. Yang kedua, pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-33, Tuhan datang sekali lagi pada ayat 33. Ayat 33 Tuhan katakan kepada Musa, ya. Ayat 33, ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, siapa yang berdosa kepadaku, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah Ya. yang akan kuhapuskan nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ya, terima kasih, ya. Tuhan katakan kepada murid-murid, 70 orang murid yang kembali dari pengutusan, mereka berhasil. Setan-setan dikalahkan, diusir, sakit penyakit disembuhkan. Dan mereka senang. Tuhan katakan, jangan bergembira kalau itu semua terjadi. Aku lihat setan itu jatuh dari langit seperti kilat ke bumi. Ya, tetapi bergembiralah kalau apa? Namamu dituliskan dalam kitab kehidupan. Nah, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir untuk masuk tanah Kanaan, itu semua orang-orang yang sebenarnya nama mereka sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Tapi perhatikan, tapi ada yang kesalahan yang benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Pemberhalaan. Bagaimana anak-anak Tuhan seringkali, ya, yang diberhalakan justru berkat Tuhan, pemakaian Tuhan diberhalakan, seolah-olah dia hebat kuat dari dirinya sendiri. Ayat mengatakan itu suatu kesalahan. Bisa-bisa nama yang sudah dituliskan itu diparangkan oleh Tuhan. Ya, nah sebelumnya kita lihat Musa begitu memohonkan belas kasihan Tuhan. Musa mempertaruhkan namanya, itu luar biasa. Begitu sebagai seorang pendoa syafaat, sebagai seorang penjaga, ya, kawanan domba itu, Musa benar-benar total untuk mengorbankan nyawanya demi domba-domba Israel. Tolong baca pada ayat yang ke-30, ayat yang ke-30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kali ini kamu ini telah berbuat dosa besar. Ya, Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosa itu. terus Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan, Ya. dan berkata, perhatikan. bangsa ini telah berbuat dosa besar. Ya, Sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. ya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Ampunilah dosa mereka itu, teruskan. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku Ya, dari dalam kitab yang telah kau tulis. luar biasa Musa ini. Saya tidak pernah membayangkan ada seseorang mempertaruhkan, ya, keselamatannya demi keselamatan orang lain seperti Musa ini. Luar biasa. Ada seorang gembala, ya, lebih baik, ya, dia itu kemudian seperti tidak masuk surga daripada jemaatnya itu harus masuk neraka. Sedemikian sudah. Luar biasanya, ya, Musa mempertaruhkan keselamatannya. Ya, jadi kita lihat di sini, hargai pelayan para hamba Tuhan itu bagaikan penjaga kebun anggur itu, di mana ada satu di tengah-tengah kebun anggur. Sudah bisa baca dalam kitab Lukas pasal 13. Di tengah-tengah kebun anggur ada satu pohon ara yang 3 tahun didatangi oleh pemilik itu untuk mencari buah, tidak mendapatkan buah. Tetapi kita lihat penjaga kebun itu berdoa, dia mohonkan, ya, pengampunan, dia mohonkan belas kasihan, perpanjangan sabar. Ya, 1 tahun, berikan 1 tahun kepadaku, berikan 1 tahun kepada pohon ara ini untuk aku cangkul, ya, aku pupuk, supaya dengan pengharapan dalam tahun berikut
pohon ara ini bisa berbuah. Malam hari ini ya, kita lihat inilah Yesus. Ayat mengatakan Yesus, dia berdoa syafaat untuk kita sekalian. Dalam segala kekurangan kita, dia berdoa syafaat. Dia masuk, kalau Musa ya, mempertaruhkan namanya, diparangkan, namun Yesus dia turun sampai di alam maut. Untuk apa? Dari sana ayat mengatakan dia melepaskan setiap orang-orang yang berbelenggu. Malam hari ini biar kita mengerti ini, kalau dia berdoa untuk kita setiap hari, kenapa kita begitu mudah ya kemudian jatuh kembali? Padahal dia selalu berdoa. Tolong baca dalam kitab Roma pasal yang ke-8, surat Roma. Dia berdoa syafaat untuk kita. Roma pasal yang ke-8. Namun sering kali kita mengabaikan doa imamat ini ya. Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang dia mati ya, sampai di alam maut ya, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kita domba-domba ya. Ayat yang ke-34, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus ya, yang telah mati, nah bahkan lebih lagi ya, yang telah bangkit, ya, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, terus yang malah menjadi pembela bagi kita, ya, menjadi pembela bagi kita. Terus kan, siapakah yang akan memisahkan kita ya, dari kasih Kristus? terus Penindasan ya, atau kesesakan, nah, atau penganiayaan, ya, atau kelaparan, ya, atau ketelanjangan, ya, atau bahaya, ya, atau pedang. terus Seperti ada tertulis, ya, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. terima kasih. Kita lihat ini Yesus, dia menjadi pembela. Kata pembela itu pendoa syafaat. Dia menjadi pengantara untuk segala kesalahan kita. Tetapi adakah kita juga mau memasukkan diri kita dalam doa pengampunan seperti Musa mohonkan pengampunan? Biar Musa mohonkan pengampunan, kalau orang Israel kemudian ya tetap saja berbuat dosa, Tuhan tidak akan mendengarkan doa Musa. Oleh sebab itu di hari-hari ini masukkan hidup kita dalam doa imam besar ya, untuk mohonkan pengampunan. Sebab kita tahu bahwa doa imam besar itu begitu kuat mendamaikan kita dengan Allah ya. Masukkan, dengarkan firman Allah, rasakan pedang yang tajam, tapi masukkan diri dalam doa imam besar. Untuk apa? Setiap hari mengalami kuasa pendamaian. Segala dosa-dosa, segala kesalahan yang kita pernah lakukan, kita mohonkan untuk kita didamaikan. Musa katakan, besok aku akan mintakan ampun untuk mendamaikan engkau dengan Allah. Hari-hari ini adakah kita mengalami dalam hari-hari ini memasukkan diri kita dalam doa imam besar? Artinya apa? Jangan terus ada dalam permusuhan dengan Allah, mempertahankan, menyimpan ya. Pengampunan itu akan kita alami pada saat kita kemudian selalu mengaku, tolong Tuhan, ini kesalahanku, ini kekuranganku. Kita lihat Tuhan katakan, siapa yang berdosa dia yang akan diparangkan. Tetapi juga saya mengatakan, siapa yang mohonkan pengampunan, dia yang nanti akan mengalami apa? Pengampunan. Oleh sebab itu Bapa ya, Yesus maafkan, Yesus bagaikan imam besar yang menaikkan doa perdamaian. Kaitkan hidup kita dengan doa ini, maka kita akan mengalami hari demi hari kita diampuni. Nama yang sudah mungkin akan dihapuskan, kita akan mengalami nama itu tetap akan tertulis dalam kitab kehidupan. Nama yang sekarang ini belum dimasukkan, kalau kita mohonkan pengampunan sampai suatu saat kita merasa yakin nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kalau kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan dan tidak terhapuskan, maka kita akan mengalami diselamatkan, diangkat waktu dia datang. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, kita kembali dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, kitab Keluaran pasal yang ke-33 sekarang ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-33. Nah, pada ayat yang kitab Keluaran pasal 33 pada ayat yang ke-3, perhatikan ayat yang ke-3. Nah, kitab Keluaran pasal 33. Jadi kita lihat ini ancaman Tuhan.
datang lewat Musa merupakan firman Allah, ya bagaikan juga pedang leli yang tajam seperti doa penyautan kepada Tuhan. Tapi kita lihat pada ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri. atau ayat yang kedua, kita baca ayat yang kedua. Ya, Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri Ya. yang berlimpah-limpah susu dan madu. nah, Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah, aku tidak akan berjalan di dekat tengah-tengah kamu, karena engkau ini Ya. bangsa tegar tengkuk, bangsa yang tegar tengkuk. supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, Ya. berkabunglah mereka. bergabunglah mereka. Saya akan perlihatkan ini perubahan positif yang dialami oleh bangsa Israel yang tadinya keras. Mereka paksa Harun untuk membuat Allah yang berjalan di depan mereka. Harun sampai tidak bisa berbuat apa-apa, dikerumuni orang-orang itu. Ayo Musa, hamba Tuhan yang membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu rimbanya, kami tidak tahu nasibnya dan terjadi dengan apa, bagaimana dia, kita tidak tahu. Sekarang kami membutuhkan ilah, kami membutuhkan pemimpin. Buat bagi kami ilah, berhala. Dan Harun tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka begitu tegar memaksakan kehendaknya. Tapi waktu Tuhan katakan, aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan engkau, sebab engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ya, Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. ya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan, Kita dengarkan bagaimana bangsa ini mengalami perubahan dari keras mulai apa? Melembut, luar biasa. Ya, ketika mereka mendengarkan ancaman itu, berkabunglah mereka, ya. dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Nah, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya. katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Nah, Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, Ya. tentulah aku akan membinasakan kamu. ya. Oleh sebab itu, Ya. tanggalkanlah perhiasan, Tanggalkanlah perhiasanmu. maka aku akan melihat Ya. apa yang akan kulakukan kepadamu. Terus, Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi Ya. sejak dari Gunung Horeb. terima kasih. Yang ketiga apa ini? Tuhan tidak akan menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Tuhan katakan, aku tidak akan berjalan bersama dengan kau. Aku utus seorang malaikat akan berjalan di depanmu untuk menghalau bangsa-bangsa kafir yang ada di tanah Kanaan, untuk kamu bisa masuk di tanah Kanaan, atau tanah yang berlimpah dengan madu dan susu, berlimpah dengan susu dan madunya. Jadi kita lihat ini, ya, Tuhan tidak akan menyertai orang Israel, hanya mewakilkan dirinya kepada seorang malaikat untuk berjalan di depan mereka, masuk tanah Kanaan, menghalau orang-orang kafir itu. Itu berjalan apa? Akan ada kemenangan, dan mereka boleh mewarisi tanah yang berlimpah dengan madu dan susunya, mengalami kelimpahan. Orang Israel ada janji kemenangan dan ada janji kelimpahan. Tetapi satu perkara, Tuhan tidak mau menyertai mereka. Ya, Tuhan tidak mau menyertai mereka, sebab Tuhan katakan apa? Kalau aku berjalan bersama dengan mereka, maka walaupun dalam waktu yang singkat, aku tidak tahan dengan kekerasan hati mereka, dan aku akan membasmi mereka semua. Ya, kita lihat ini, bangsa Israel waktu mendengarkan itu, walaupun ada janji kemenangan, walaupun ada janji berkat kelimpahan, mereka tidak merasakan itu sesuatu yang bahagia, tapi justru mereka rasakan ini suatu ancaman yang mengerikan. Kenapa? Tanpa penyertaan Tuhan. Perhatikan yang penting, tanpa penyertaan Tuhan, maka kemenangan itu tidak ada artinya apa. Maka berkat yang melimpah itu tidak ada artinya apa. Penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Amin. Orang Israel bisa melihat itu, bisa mendengarkan. Kenapa kita mengejar berkat, mengejar kemenangan, mengejar pemakaian lebih dari Tuhan itu yang menyertai kita? Kenapa kita begitu bodoh? Ya, orang Israel mengerti ini ancaman, bukan ancaman biasa. Ya, biar kita kaya, tapi kalau dari penyertaan Tuhan, buat apa kekayaan itu? Tapi mengatakan penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ya, dan Tuhan kasih syarat apa? Tanggalkan perhiasan, tanggalkan perhiasan. Orang Israel, ya, sebelum Tuhan suruh tanggalkan perhiasan,
Mereka sudah menanggalkan perhiasan. Coba kita baca ya, pada ayat yang ketiga. Sebelum Tuhan mengatakan tanggalkan perhiasan, begitu mereka melihat bahwa penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya, lebih dari berkat, lebih dari kemenangan, lebih dari pemakaian, lebih dari segala-galanya, maka untuk melunakkan hati Tuhan, mereka tanggalkan, mereka rendahkan diri, berkabung ya, dan tanggalkan perhiasan mereka ya. Ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. ya, Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, ya, karena engkau ini bangsa yang tegak tengguh, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, ya, berkabunglah mereka. langsung mereka berkabung tanpa disuruh, dengan segala kesadaran hati. Kita lihat ini, bagaimana bangsa yang keras tegak tengkuk ini berubah menjadi melunak. Melunak untuk apa? Sadar diri akan segala kesalahan. Sebentar ya, kalau orang keras hati biar salah, udah merasa diri apa, sudah benar. Kalau dinyatakan kesalahannya bisa marah, bisa ngeluh, bisa balik ya. Tapi orang Kristen waktu dia sadar ya, belum dikatakan apa-apa, dia sudah sadar sendiri. Dia berkabung waktu mereka mendengarkan ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka, Dan seorang pun ya, tidak ada yang memakai perhiasannya. seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Terima kasih ya. Ini apa bagi kita ini? Menanggalkan perhiasan. Musa datang untuk memohonkan doa penyertaan Tuhan, dan Tuhan kasih satu syarat apa? Tanggalkan perhiasan. Sebelum Tuhan mengiyakan aku akan menyertai engkau, maka Tuhan katakan tanggalkan perhiasan, maka aku akan melihat apa yang aku akan lakukan kepadamu. Tanggalkan perhiasan itu adalah langkah pertama kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Sebelum kita akan mengalami penyertaan Tuhan, Tuhan katakan kita harus lebih dulu tanggalkan perhiasan. Tanpa tanggalkan perhiasan, tidak akan ada penyertaan Tuhan. Apa tanggalkan perhiasan? Ya, tanggalkan perhiasan itu artinya apa? Tanggalkan segala kebanggaan. Jangan bermegah untuk segala sesuatu, ya, kecuali kita bermegah dalam apa? Kristus. Jangan ada kemegahan. Kalau orang pakai perhiasan, tentu tidak untuk disembunyikan, sahabat. Ya tentu kalau bisa ya dipamer-pamerkan, walaupun tidak ya vulgar, ya paling tidak supaya orang bisa lihat lah. Kalau cincin bagus ya, walaupun nyanyi angkat tangan, pengennya angkat tangan terus lah, supaya kelihatan ya. Maaf lah kalau yang pakai cincin ya, itu cincin hanya sekedar menggambarkan gambaran yang sederhana ya. Orang punya perhiasan atau punya sesuatu yang baik, itu merupakan suatu kemegahan, suatu kebanggaan. Tapi Tuhan katakan tanggalkan semua itu. Kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan, jangan ada perhiasan. Tanggalkan, kita polos di hadapan Tuhan. Maka kita akan lihat Tuhan akan menyertai kita. Nah, bagi kita saya akan sedikit akan memperlihatkan apa perhiasan-perhiasan yang harus kita tanggalkan hari-hari ini. Nomor satu, yaitu merasa mampu, merasa bisa tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, kita harus memohonkan ya, hari-hari ini dalam segala perkara saya bersyukur kalau sudah melakukan apa saja, sebelum melakukan apa saja, kemudian mohonkan doa, itu permohonan penyertaan Tuhan ya. Melakukan usaha baru, masuk dalam rumah baru ya, atau apa saja sudah mohonkan doa, itu mohon penyertaan Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk melindungi, untuk menyertai kita dalam jalan hidup kita. Nah, kita lihat dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, Tuhan gambarkan ada kemegahan. Tuhan tuliskan ada kemegahan yang tidak benar, bahkan bagaikan perhiasan yang membuat kita tidak akan disertai oleh Tuhan. Adanya perhiasan-perhiasan ini, kemegahan, kebanggaan, tidak pernah akan mengalami penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-13. Jadi sekarang, Ya, hai kamu yang berkata, perhatikan. hari ini atau besok Ya. kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun. Ini perkataannya seperti dia itu mengetahui semuanya. Tuhan katakan, siapa kita ini?
bisa tahu besok kita masih ada. Tuhan katakan apa yang lain? Ya, manusia itu apa ya? Ayat ini juga seperti uang saja ya. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, Ya. dan di sana kami akan tinggal setahun, Ya. dan berdagang, Nah. serta mendapat untung. Karena apa? Ada kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk memplanning, merencanakan yang begitu rapi. Ada rasa mampu, saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Apakah arti hidupmu? Ya. Hidupmu itu sama seperti uang Nah, yang sebentar saja kelihatan, Ya. lalu lenyap. tetapi Sebenarnya kamu harus berkata, ya, jika Tuhan mengenal, kalau Tuhan berkenan, insya Allah, kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan, kami akan hidup Ya. dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, ya, dan semua kemegahan yang Ya. demikian adalah salah. adalah jahat di mata Tuhan. Terima kasih. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ya kehendak Tuhan, kita sudah hitung di atas kertas semuanya akan begini. Ya, Tuhan katakan, ya kamu sudah hitung di atas kertas untung, bisa saja untung. Tapi Tuhan katakan, hidupmu itu seperti uang. Apa kamu bisa pastikan besok masih ada? Kepada orang kaya yang sudah merombak semua gudang-gudangnya untuk membangun lubung yang baru yang besar. Dia katakan, hai jiwaku, padamu ada banyak barang. Kamu bisa hidup bertahun-tahun, makanlah dan minum bersenang. Tuhan katakan, hai orang yang bodoh, kalau malam hari ini aku ambil nyawamu, buat apa semuanya itu? Oleh sebab itu hari ini, biar dalam segala perkara kita harusnya mengatakan, Tuhan, bahkan saya tidak bisa melangkah satu langkah sekalipun aku tidak bisa melangkah kalau Engkau tidak mengizinkan aku melangkah. Ini kita begitu menghampakan diri di hadapan Tuhan. Sebab Raja Daud mengatakan, antara aku dengan maut, berapa langkah, berapa hasta? Hanya satu langkah, hanya satu hasta. Ini hanya sedetak jantung, sehembus nafas. Begitu, hanya satu detik. Begitu dekat kita dengan maut. Seperti uap saja, kelihatan sebentar saja hilang. Oleh sebab itu kita harus mengatakan, Tuhan, sertai aku dalam langkah-langkah. Aku tidak akan bisa berjalan bermil-mil jauhnya. Bahkan selangkah saja aku tidak mampu kalau itu di luar kehendak-Mu. Oleh sebab itu biar ini menjadi kerinduan kita, Tuhan. Jangan biarkan aku melakukan segala sesuatu tanpa izin-Mu, tanpa kehendak-Mu. Sehingga dalam segala perkara kita harus mengatakan apa? Kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan izinkan, maka kita akan melakukan itu dan ini. Sehingga kita tidak ada kemegahan. Kalau kita bisa berhasil, kita yang mengatakan itu hanya seizin Tuhan saja. Dia yang membuat aku bisa berhasil. Amin. Ya. Yang kedua, dalam kitab Filipi, jangan ada ini kita merasa hebat mengatakan kamu lakukan sesuatu. Ya. Begitu mudah Tuhan bisa belokkan. Ayat mengatakan hati raja di hadapan Tuhan itu hanya seperti batang air. Begitu gampang orang besar itu. Ya, orang Tuhan bisa rubahkan. Zaman keturunan Nuh, mereka mau membangun menara yang tingginya sampai di langit, cita-cita yang sangat tinggi. Begitu mudah Tuhan biarkan. Tuhan cuma rubah bahasanya, habis, nggak lanjut, habis proyeknya, nggak bisa jalan. Begitu tanpa izin Tuhan, nggak ada satu pun yang berhasil dalam hidup kita. Amin. Ya, tolong baca dalam kitab Filipi. Surat Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga. Jangan ada kemegahan, tanggalkan kemegahan, tanggalkan perhiasan. Ya. Filipi pasal yang ketiga. Surat Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Atau sebaiknya kita baca pada ayat yang keempat. Nah, kita lihat ini, ada kemegahan. Itu bagaikan perhiasan yang menghiasi, ya, menghiasi orang Israel. Semuanya karena orang Israel itu baru dapat, biasanya tidak punya apa-apa, maafkan kemaruk. Ayat mengatakan sampai anting-anting hidung ada, telinga, ini semua, kaki, gelang kaki, semua ini. Orang Israel itu rasanya seperti badannya itu jadi seperti kontrang,
dikasih semuanya itu. Ada kebanggaan orang Israel pada saat itu kan. Tuhan katakan luncutin semua itu, tanggalkan semua itu. Nggak ada kemegahan sama sekali di hadapanku. Ayat yang keempat, perhatikan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. apalagi cuma hal-hal lahiriah. Tuhan katakan itu sementara. Kamu ganteng, kamu kuat, kamu hebat, kamu terkenal, kamu apa saja, itu sementara sekali. Itu hal-hal lahiriah. Jangan itu menjadi kemegahan kita, perhiasan kita. Luncutin semua di hadapan Tuhan. Terus kan? Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Rasul Paulus katakan, kalau mau banyak-banyakan hiasan, aku juga punya, aku lebih banyak. Ya, apa itu? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Terus tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Padahal ayat yang lain dikatakan tidak ada satu orang pun yang berhasil dalam melakukan Taurat. Tapi dia katakan aku sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Terus kan? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi suatu kemegahan, suatu keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Terus malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Bahkan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Terima kasih. Kita lihat inilah pandangan yang rohani. Benar-benar kalau seseorang itu bisa berpandangan demikian, maka saya sangat percaya dia akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Sebab Rasul Paulus katakan, kemegahanmu apa? Kalaupun ada kemegahan, aku tidak mau bermegah untuk itu. Kalau aku harus bermegah dalam kelemahan-kelemahanku. Kalau aku mau bermegah di dalam Dia, dalam Kristus Tuhan. Ayat mengatakan, sebab apa? Aku mendapatkan jauh lebih dari semuanya. Itu apa? Penyertaan Tuhan. Aku bisa mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Itu melebihi segala-galanya. Saya heran kalau ada hamba-hamba Tuhan kemudian harus bermegah untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah. Maka jangan heran walaupun sepertinya berhasil, sepertinya diberkatinya, tapi satu yang dia tidak mengalami, tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau ada Tuhan, bermegah. Kali ini apa? Merasa baik di hadapan Tuhan. Dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan kegiatan orang. Jangan merasa baik di hadapan Tuhan. Ini kemegahan kita. Jangan merasa baik. Tuhan gambarkan ada dua orang beribadah di hadapan Tuhan. Satu pemungut cukai dan satu orang Farisi. Yang satu merasa ada kebanggaan, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku tidak seperti ini. Aku mempersembahkan persepuluhan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Gak salah dengan apa yang dia katakan itu, tidak ada salah. Tapi kalau itu menjadi kebanggaan, kemegahan, maka ayat mengatakan orang ini pula tidak dibenarkan. Tapi ada, dia merasakan, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya, aku orang berdosa, aku sampah. Tuhan katakan bahwa dia mengaku kepada Tuhan, orang berdosa, dia dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dia hari ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Jangan ada orang merasa sudah sempurna, sudah mencapai. Sebab belum ada yang sempurna. Kita harus apa hari-hari ini? Kita berpacu. Rasul Paulus katakan, aku mengejar apa yang ada di, aku lupakan apa yang di belakang dan aku mengejar kalau aku bisa mencapainya. Sehingga itu yang membuat dia tidak pernah merasa cukup dalam pengejarannya akan kesempurnaan itu. Dia hanya bisa sempurna kalau Tuhan mengatakan engkau sudah cukup. Amin. Baik itu kemudian akhir hidupnya atau pada satu hari datang, kita hanya akan sempurna waktu Tuhan datang. Sekarang ini apa? Kita berlomba-lomba untuk apa? Jangan merasa baik di hadapan Tuhan, tapi kita harus mengatakan, Tuhan, apa yang kurang, apa yang kurang, apa yang kurang. Sebab ayat mengatakan seperti kita dimandikan lewat air firman Allah itu terus menerus sampai satu saat. Efesus pasal yang 5 mengatakan kita ditampilkan tanpa cacat dan celah. Ini nomor 3 ya. Nomor 2,
Kebanggaan yang kedua adalah merasa dirinya baik di hadapan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga, semua kemegahan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan tanggalkan, sebab di saat kita menanggalkan, oh luar biasa, saat kita menanggalkan, maka kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan ajaib nyata dalam kehidupan kita. Nah, kita Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ya, kita diberkati dengan banyak kekayaan, bahkan kekayaan rohani sekalipun. Kita kaya dengan firman Allah, kita kaya. Jangan itu jadi kemegahan kita, jangan jadi kebanggaan kita kemudian mulai merendahkan orang lain, gereja lain. Ayat yang ke-17 ini jemaat akhir zaman, jemaat yang kaya, terutama kaya dalam perkara-perkara jasmani. Jemaat akhir zaman ini jemaat yang kaya, diberkati dalam hal-hal yang jasmani. Coba lihat sekarang ini, tidak pernah ada kekayaan seperti zaman sekarang ini. Gereja-gereja Tuhan ini, umat Tuhan begitu diperkaya, luar biasa. Ayat yang ke-17, karena engkau berkata, ya, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku kaya dari diriku sendiri, ya, dan aku akan lebih kaya lagi. Ini aku memperkayakan diri. Aku kaya dari usahaku sendiri, dan aku akan lebih kaya lagi. Terus dan aku tidak kekurangan apa-apa. Begitu megahnya dia, sampai dia katakan, aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku tidak butuh siapa-siapa lagi. Aku cukup, aku sempurna. Aku tidak kekurangan apa-apa. Terus dan karena engkau tidak tahu, apa keadaan engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat itulah keadaan orang-orang pada akhir zaman. Ini dengan perhiasan di hadapan Tuhan. Ada perhiasan. Tuhan katakan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, tanggalkan perhiasanmu. Jangan ada kemegahan. Ya, sebab pada saat kita merasa bangga, bermegah dengan apapun juga, baik itu dengan kemampuan kita, dengan kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, ya. Kita merasa kita kaya dan kita tidak membutuhkan apa-apa, baik secara jasmani maupun secara rohani, apalagi. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan katakan, sebenarnya engkau tidak punya apa-apa, ya. Kita merasa panik, Tuhan katakan engkau tidak tahu apa-apa. Supaya apa? Pada saat kita merasakan, ya saya mau bayar harga, Tuhan katakan bayar harga, untuk supaya kita tidak didapati telanjang, tidak didapati buta, tidak didapati apa, tapi Tuhan sangat berkenan dalam kehidupan kita. Ini kita harus mengerti, ya. Jemaat Tuhan, semoga kita, Tuhan, ini aku sebenarnya tidak punya apa-apa, Tuhan. Firman yang aku punya itu cuma aku terima dari Tuhan. Apa yang aku punya, aku cuma terima dari Tuhan. Sehingga apa yang aku punya itu semata-mata hanya untuk menjadi berkat buat sesama. Amin. Dan kalau kita boleh mengalami demikian, maka kita lihat bagaimana hari demi hari hidup kita ini menjadi sangat berguna, bagaikan pohon bara yang berbuah. Buah pertama, nomor 1, jangan tetap keras, tetapi biar kita hari-hari mau berubah, melembut. Orang bisa melembut waktu mereka melakukan kesalahan, mereka menyembah Allah. Tuhan datang dengan firman Allah, walaupun itu dalam bentuk ancaman, tapi mereka kemudian harus melembut. Sebab seandainya mereka tetap keras, mereka binasa. Tidak ada lagi bangsa Israel sekarang ini. Yang ada bangsa Musa. Tetapi untuk mereka dengan cepat mereka angkat, mereka kemudian lembutkan hati. Ya, mereka tidak memakai perhiasan. Ya, dan mereka, Tuhan katakan, aku akan menyertai mereka. Luar biasa, Tuhan menyertai mereka. Waktu mereka mulai dengan menanggalkan perhiasan, maka Tuhan lihat dan Tuhan katakan kepada Musa, kalau baca, ya Tuhan katakan kepada Musa, kalau baca pasal yang ke-33, maka ayat yang ke-13,
ayat yang ke-13. Pasal 33 ayat yang ke-13. Maka sekarang, Ya, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, ya, sehingga aku mengenal engkau, ya, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. ya. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Bangsa ini umatmu. Ayat yang ke-14 perhatikan. Lalu ia berfirman, Ya, aku sendiri hendak membimbing engkau. coba perhatikan. Tuhan yang sudah begitu kuat akan membasmi orang Israel, tapi melihat orang Israel itu kemudian bisa mendengarkan firman Allah, bisa melunakkan hatinya saat mendengarkan firman Allah, bisa menurut apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan tanggalkannya. Waktu ditusuk dengan pedang lain mereka tidak berontak. Waktu disuruh minum air yang sudah dicampur dengan emas yang dihancurkan itu, mereka minum. Waktu Tuhan katakan tanggalkan perhiasan, mereka tanggalkan. Maka kita lihat Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, Ya, aku sendiri Ya. hendak membimbing engkau. aku sendiri. Aku tidak mewakilkan kepada malaikat siapapun juga, tapi aku sendiri akan membimbing engkau Dan memberikan ketentraman kepadamu. dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, Ya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, seandainya engkau tidak membimbing kami, Tuhan. janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, Dari manakah gerangan akan diketahui Ya. bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, perhatikan. yakni aku dengan umatmu ini. Ya, Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, ya, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, Ya. dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. ya, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya. juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, Nah, karena engkau telah mendapat kasih karunia Ya. di hadapanku, Ya. dan aku mengenal engkau. Terima kasih. Perhatikan ini, saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini, penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini, itu yang membedakan kita dengan umat yang lain. Saudara, saya mau mengatakan ini, orang Israel dibedakan dengan bangsa yang lain adalah apa? Dalam hal penyertaan Tuhan. Seandainya Tuhan tidak menyertai mereka, mereka itu bukan apa-apa. Begitu gampang dilumat habis, baik oleh musuh-musuh maupun oleh Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan, ayat mengatakan, itu bukti Tuhan memberikan kasih karunia buat mereka. Itu bukti mereka berbeda. Ini keistimewaan orang Israel. Ini keistimewaan anak-anak Tuhan. Penyertaan Tuhan. Sebegitu Musa merendahkan diri, Musa katakan, Tuhan, jangan suruh kami berangkat kemana saja. Perhatikan ini, jangan suruh kami berangkat kemana saja. Dengan kata lain, jangan biarkan kami melangkah satu langkah pun kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Soal saya nanti kita kebetulan nanti bulan minggu ini ya, minggu depan ini akan ada ya libur panjang, banyak yang akan berpergian kemana-mana. Jangan sampai kita berjalan, kita berpergian tanpa mohon penyertaan Tuhan. Kita melakukan apa saja, kita berkata, Tuhan, jangan biarkan aku pergi kemana saja, Tuhan. Kalau Engkau tidak menyuruh aku berangkat dan memberikan aku penyertaan. Tapi kalau Tuhan menyertai kita kemana pun kita pergi, maka kita akan mengalami dalam setiap perjalanan kita akan mengalami keberhasilan. Amin. Akan ada perlindungan. Biar kita alami ini, Tuhan menyertai kita. Jangan merasa mampu bisa berjalan sendiri, tapi kita mengatakan, Tuhan sertai aku. Nah, inilah bukti orang Israel juga mulai mengalami dilembutkan hatinya. Sekian ya, kali pertama waktu mereka dinyatakan keras, tapi waktu firman Allah datang, mereka bisa berubah bagaikan cara pohon ara yang mulai apa? Melembut. Saya mau cepat saja ya. Yang kedua, dalam perjanjian baru, Kisah Rasul pasal yang kedua. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ini apa ini? Bangsa yang sama. Kalau dulu mereka menyembah berhala, kali ini mereka menyalibkan yang seharusnya menjadi Allah. Kita lihat ini, apa-apa yang bukan Allah dijadikan Allah, apa yang seharusnya adalah Tuhan, apa salah disingkirkan. Ini orang Israel yang Tuhan, ini anak Allah, ini Tuhan, itu dibunuh, disingkirkan, disalibkan, dibunuh. Tolong baca ya. Kita Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kita Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga.
Atau ayat yang 22 mulai. Hai orang-orang Israel, Ya. dengarlah perkataan ini. Ya. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Perhatikan. Seperti yang kamu tahu, Ya. Dia yang diserahkan Allah Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya Ya. telah kamu salibkan. telah kamu salibkan orang Israel ini, yang seharusnya Allah yang disembah disalibkan. Teruskan. Dan kamu bunuh oleh Ya. tangan bangsa-bangsa durhaka. Terima kasih. Ya. Ini Rasul Petrus dengan keberanian percaya. Dia berbicara kepada orang Israel dengan perkataan yang keras dan tajam. Ya, keras sekaligus tajam. Nah, melompat pada ayat yang ke-36. Ya, kemudian dia banyak berbicara tentang Yesus. Ya. Atau ayat yang ke-32, langsung ayat 32, perhatikan. Yesus inilah Ya. yang dibangkitkan Allah. Ya. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, Yesus yang kamu bunuh, yang kamu salibkan, dia dibangkitkan oleh Allah. Tuhan memperlihatkan kepada mereka pembelaan Allah kepada anaknya itu. Ya, teruskan. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat Ya. dan dengar di sini. Ya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, Ya. malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu Nah. menjadi tumpuan kakimu. Ayat 36, perhatikan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Perhatikan ini, ayat 36 ini perkataan yang paling sensitif di telinga orang Israel. Apa itu? Bahwa Yesus yang telah disalibkan itu dibuat menjadi apa? Bahwa Allah telah membuat Yesus Ya. yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. menjadi Tuhan dan Kristus. Sebab selalu mereka katakan, siapa Yesus itu? Anak Yusuf, anak tukang kayu yang saudara-saudaranya ada pada kita. Ya. Tapi kenapa? Apa dia disamakan dengan Allah? Dia menyamakan diri dengan Allah? Waktu dia mengatakan, ya dikatakan ini anak Allah, apa benar? Ini kamu menghujat Allah. Dan untuk itu dia disalibkan. Tapi kita lihat ayat yang ke-37, reaksi orang Israel waktu mendengarkan perkataan yang keras dan tajam itu. Ayat 37, perhatikan. Ketika mereka mendengar hal itu, Ya. hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus Ya. dan rasul-rasul yang lain, Ya. apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Perhatikan. Jawab Petrus kepada mereka, Ya. bertobatlah, Ya. dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Terus Dan dengan banyak perkataan lain, dengan banyak perkataan lain. Ia memberi suatu kesaksian Ya. yang sungguh-sungguh. Ya. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat yang ke-41, perhatikan. Ayat 41 meterai bagaimana mereka melunak di hadapan Tuhan pada saat mendengarkan firman Allah. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu Ya. memberi diri dibaptis. Ya. Dan pada hari itu jumlah mereka Ya, bertambah bertambah. kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Angka yang sama, terima kasih. Pada saat Musa menyuruh orang-orang Lewi membunuh saudara-saudara bangsa Israel, 3.000 jiwa itu tewas dalam satu hari kena pedang Lewi. Kali ini pedang dari Rasul Petrus itu menusuk amat dalam hati orang Israel yang keras itu, dan mengatakan hati mereka terharu untuk apa? Mengakui kesalahan mereka, tapi juga menerima bahwa Yesus yang telah mereka salibkan adalah Tuhan dan Kristus. Dan hari itu, perhatikan yang penting, hari itu gereja Tuhan itu lahir di muka bumi ini. Gereja itu lahir. Siapa mereka? 3.000 orang. Orang Israel murni,
semua mereka orang Israel bagaikan buah sulung yang ditebus dari bumi ini. Orang Israel itu menjadi buah sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan, bagaikan buah ara. Kenapa? Mereka mau melembut waktu mendengarkan firman yang tajam. Apa firman yang tajam yang mereka dengarkan? Rasul Paulus Petrus katakan apa? Nomor satu, bertobat. Apa itu bertobat? Berhenti dari apa yang tidak benar dan kembali kepada Allah. Yang kedua apa? Dibaptis. Apa itu dibaptis? Bukannya sekedar sakramen baptisan masuk dalam penyelaman, itu bukan. Tapi bukan sekedar itu, tapi dibaptis itu artinya apa? Mengalami kelahiran baru. Bagaikan daun-daun yang masih lembut itu, tunas-tunas itu kan tumbuh. Buah-buah yang masih kecil itu tumbuh. Kelahiran baru. Munculkan kelahiran baru. Di mana tanda-tanda hidup lama itu tidak ada lagi. Sekarang muncul tunas-tunas yang baru. Terkatakan harus ada kelahiran baru. Untuk apa? Mengalami Roh Kudus itu dicurahkan buat mereka, ya. Dan ayat mengatakan mereka memberi diri dibaptis pada saat itu. Lanjut pada ayat 42. Ayat 42 untuk apa? Mereka dibawa menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang lebih nyata. Pada ayat 42, tolong baca ya, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat ini dalam satu hari terjadi suatu kejadian besar, begitu mencolok. Dalam satu hari, orang yang tadinya mengolok melihat murid-murid 120 murid itu dicurahkan dengan Roh Kudus berbahasa lidah. Mereka katakan, oh ini mabuk. Petrus katakan, saudara-saudara, mereka bukan mabuk. Hari masih jam 9. Kepada jemaat di kematian saya katakan, zaman dulu mabuk itu cuma malam hari. Cuma malam hari. Oleh sebab itu ada Alkitab mengatakan kalau mabuk pada waktu apa, saudara? Malam. Tidur pada waktu malam. Coba lihat kita sekarang ini, mabuk mau malam kek, mau siang kek, mau pagi kek, mau jam 9, mau jam berapa. Kalau mau mabuk ya mabuk. Berarti zaman kita ini lebih jahat lagi. Itu berarti apa? Tuhan lebih dekat lagi akan datang. Kita harus mengalami ubah. Orang-orang yang tadinya mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok firman Tuhan, mengolok-olok gereja Tuhan, mengolok-olok muridnya, dalam satu hari yang keras itu menjadi melembut, bisa menerima, bisa terharu dan berkata, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Sebab kami sudah salah. Yang bukan Tuhan kami angkat menjadi Tuhan, yang Tuhan kami bunuh. Dan apa yang harus kami lakukan? Rasul Petrus mengatakan bertobat, jangan lanjutkan, berbalik dan alami pembaharuan. Dan ayat mengatakan dalam hari yang sama semua mereka dibaptiskan. 3.000 orang dibaptis pada satu hari. Tetapi juga ayat yang ke-42, dalam satu hari yang sama mereka langsung masuk dalam ketekunan. Mereka menjadi gereja Tuhan yang tekun beribadah, dalam tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun dalam persekutuan, tekun dalam pemecahan roti, dan tekun dalam berdoa. Ini ketekunan yang ada dalam ruangan kudus. Ini ketekunan kita gereja di akhir zaman untuk menyambut datangnya. Kalau kita akan menuju ruangan Maha Kudus, kita tidak bisa melompat. Kita harus melewati satu zaman atau satu area yang namanya ruangan kudus. Di situ ada 3 benda atau 3 perabot. Itulah ketiga ketekunan kita. Bagaimana hari-hari ini? Tuhan sudah mendekat, datang. Masihkah kita mau? Masih ada, kalau ada waktu datang. Tapi biar hari-hari bisa menggugah. Jujur saya harus mengatakan, saya belum berhasil menggiring jemaat Tuhan untuk tekun dalam 3 macam ketekunan ini. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita akan mengarah kepada datangnya Dia, kita masuk dalam ruangan Maha Kudus. Kita belum masuk, tapi kita akan mengarah ke sana. Bagaimana kita bisa mengarah ke sana? Halaman saja belum. Kadang-kadang bertobat, kadang-kadang kembali lagi. Kadang-kadang lahir baru, kadang-kadang enggak. Bukan begitu. Lahir baru itu sesuatu yang paten. Lahir baru ya lahir baru. Baru dari hari-hari ini kita mengalami rohani kita dimajukan. Sebab apa?
Kalau kita tidak masuk dalam ketekunan ini, ya, maka kita akan binasa. Sebelum Tuhan datang kita akan binasa. Dan khususnya buat jemaat, saya mengatakan kita harus bergumul hari-hari ini, masuk dalam ketekunan ini. Kita harus benar-benar tekun. Supaya apa? Di saat nanti sebelum Tuhan datang ada waktu 3,5 tahun, di mana waktu itu seperti diberikan kepada antikris untuk menguasai dunia ini. Dan siapa yang masuk di sana? Orang-orang yang tidak masuk dalam ketekunan. Ada satu ketekunan yang sangat diukur oleh Tuhan. Saya mengatakan ada satu ketekunan yang sangat diukur oleh Tuhan, yaitu tekun dalam doa, tekun dalam penyembahan. Itu mesbah dupa akan diukur. Wahyu pasal yang ke-11. Mesbah dupa itu akan diukur. Setiap orang yang tidak masuk dalam ukuran yang Tuhan sudah tetapkan, mau tidak mau, dia harus genapkan dalam waktu yang sangat lama. Kalau senang 3,5 tahun itu cepat. Tetapi kalau penyiksaan 3,5 tahun itu sangat lama. Sebab penyiksaan pada saat itu penyiksaan yang sangat kejam dan keji, sangat tidak punya peri kemanusiaan. Kalau sudah pernah lihat ada penyiksaan yang pernah terjadi oleh komunis, oleh Nazi, oleh apapun juga, maka penyiksaan zaman antikris itu jauh lebih kejam. Belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Apa kita mampu melewati itu? Kalau saya merenungkan, benar-benar saya akui perkataan firman Tuhan dalam kitab Wahyu mengatakan, berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak apa? Sekarang ini. Ya, memang waktu kita kehilangan saudara kita nangis. Tapi saya dihiburkan. Ayah saya meninggal. Saya dihiburkan. Ayah saya sudah pasti tidak akan mengalami masa antikris. Kita yang masih hidup, ya, kalau kita tidak memenuhi ukuran ketekunan dalam doa, ketekunan dalam penyembahan, mau tidak mau kita harus bayar, genapkan kekurangan kita dalam masa itu. Apa kita mampu? Apa kita sanggup? Oleh sebab itu biar malam hari ini saya sampaikan buat kita harus melunakkan diri. Jangan anggap tidak apa-apa, yang penting datang ibadah, ya. Tapi biar ibadah itu merupakan suatu kebutuhan, kita tekunkan diri kita. Sebab kalau kita tidak tekun itu, tolong baca sebagai ayat terakhir, ya, dalam kitab Wahyu, orang Israel gereja mula-mula sudah tekun. Dan saya sangat percaya nanti sebagaimana gereja mula-mula itu intinya, bahkan seluruh orang Israel itu, ya, gereja mula-mula itu orang Israel, dimulai dengan orang Israel 3.000 orang. Tapi nanti gereja akhir zaman, inti dari gereja akhir zaman, kalau sudah baca kitab Wahyu, juga orang Israel. Tetapi tidak hanya orang Israel, orang-orang kafir juga. Kitab Wahyu pasal yang ke-7, orang-orang kafir itu dilibatkan. Kita menjadi orang Israel yang rohani. Kitab Wahyu, kitab Roma pasal yang ke-11 ayat mengatakan, sebagian orang Israel telah menjadi tegar, tetapi jumlah orang Israel itu harus genap. Ayat mengatakan sebagian orang Israel sudah tegar, hanya sebagian saja yang percaya. Nanti waktu Tuhan datang, ada orang Israel nanti akan percaya kembali, tapi sebagian kuota yang ditinggalkan oleh orang Israel itu nanti akan diisi oleh bangsa-bangsa kafir. Kalau kita tidak menggunakan waktu ini, pada saat orang Israel sudah menjadi percaya, jangan-jangan itu adalah pintu yang tertutup untuk kita bangsa kafir. Sebab apa? Injil ini diberitakan kepada bangsa kafir adalah untuk membangkitkan cemburu orang-orang Israel, supaya mereka datang dan mengakui bahwa Yesus yang telah mereka salibkan itu adalah Mesias Kristus, ya, dan mereka percaya, ya. Kita Wahyu pasal yang ketiga, pasal yang ke-11, maafkan, Wahyu pasal yang ke-11. Kita harus masuk dalam ketekunan ini. Sebab orang-orang Israel yang percaya itu sudah tekun. Maka saya sangat percaya ini merupakan nubuatan buat akhir zaman, ya. Pada ayat yang ke-1, perhatikan ayat yang pertama, Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku, ya, sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Perhatikan Dengan kata-kata yang berikut, ya, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. bait suci Allah. Sudah lihat bait suci itu, kalau bait suci masih di tabernakel, ukurannya bait suci itu 20 hasta itu ruangan kudus, ditambah 10 hasta ruangan maha kudus, lebarnya 10 hasta, sehingga luasnya semuanya itu 30 kali 10 mendapatkan berapa, saudara? Berapa?
Ya 30 kali 10 berapa? 300 kali 10-nya lagi tingginya berapa? 3.000 orang. 3.000 orang, katakan ukur itu terus kan. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci, pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Perhatikan, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, ya, dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Perhatikan, 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan apa? Ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Perhatikan, 1260 hari lamanya. 42 bulan, 1260 hari, 3,5 tahun itu sama. Masa antikris menguasai dunia? Sudahkah saya ingin menggugah supaya kita kemudian harus lembut hati menerima. Kalau orang acuh, apatis, ya Tuhan mau datang, datanglah. Apakah kita sudah siap sebelum hari kedatangan Tuhan? Ada hari antikris 3,5 tahun. Apakah kita siap untuk kemudian kita luput dari situ? Tidak harus masuk antikris. Seandainya tidak luput, masuk pada antikris. Siapkah seseorang untuk bertahan dalam 3,5 tahun? Dia aniaya untuk kemudian tetap mengatakan, aku tetap menyembah Allahku. Aku tidak mau menyembah binatang itu. Aku menyembah Allah. Walaupun pada akhirnya akan dipancung. Apakah sanggup bertahan begitu lama dalam penyiksaan? Oleh sebab itu hari-hari Rasul Paulus katakan, mereka semua bertekun masuk ke negeri dalam persekutuan, pengajaran rasul-rasul, terutama bertekun dalam apa? Doa. Mezbah itu kita bangun dalam jemaat ini. Itulah yang harus kita perlihatkan kepada Tuhan hari-hari. Sama kita, tapi kalau ada kerinduan kita membangun mezbah dalam nikah, dalam rumah tangga kita, secara pribadi, dalam jemaat ini, maka kita lihat Tuhan yang nanti akan membawa kita hari demi hari, penyembahan kita akan naik. Tanpa kita rasakan, oh Tuhan kok bisa. Sebab itu katakan, Roh Kudus itu akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan buat kita, sehingga kalaupun antikris datang, kita tidak bisa masuk pada zaman antikris. Tuhan memberikan kita zaman atau tempat yang sangat indah. Kita tidak perlu tahu di mana itu, hanya Tuhan yang tahu. Semoga kita boleh berada di sana. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu.